Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Dunia pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang Salam, semoga damai dan berkat Tuhan berlimpah atas kita hari ini. Saudara-saudari, kita masih dalam masa Oktav Paskah, dan semoga kita semua terus menikmati sukacita kebangkitan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus pada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah Yesus menampakkan diri kepada para murid itu di Danau Galilea, atau disebut juga Danau Tiberias, atau juga disebut dengan Pantai Tiberias. Dan ini menarik bahwa inilah kisah di mana Yesus kembali hadir kepada murid-muridnya, kembalinya dari kisah kematian. Dan ketika ia bangkit, ia kembali mengingatkan para murid bahwa
ia akan berjumpa dengan mereka di Galilea. Tentu Galilea adalah tempat di mana Yesus banyak mewartakan uh, tentang kerajaan Allah dan penyembuhan di sana. Dan Galilea merupakan tempat di mana sesungguhnya para murid itu berasal, ya, kecuali Yudas Iskariot. Dan hari ini Yesus kembali mau menunjukkan kepada mereka misteri perjamuan itu, ya, misteri makan bersama, duduk bersama, ya, menikmati bersama. Tuhan selalu menunjukkan sebuah penampakan kepada mereka untuk duduk bersama, untuk mengambil bagian dalam perjamuan yang sama, supaya mereka mengingat kembali akan misteri perjamuan Tuhan yang Tuhan adakan sebelum ia diserahkan kepada imam-imam kepala, kepada algojo, diserahkan kepada penderita. Dan hari ini misteri kebangkitan itu memberikan suatu nilai yang sangat luar biasa pada para murid. Dalam bacaan pertama dalam Kisah Para Rasul, ketika Petrus dan Yohanes melakukan suatu penyembuhan kepada seseorang, dan begitu banyak orang tercengang, banyak orang menjadi sukacita, banyak orang menjadi bertobat, banyak orang yang percaya kepada Petrus, percaya kepada Yohanes. Dan hal ini membuat imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki itu menjadi marah. Dan apa yang terjadi? Petrus dan Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan mereka diundang untuk memberikan kesaksian. Saudara-saudara, apa makna kebangkitan bagi kita? Kemarin Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi saksi tentang kebangkitan. Tuh, hari ini kita mendengar Petrus dan Yohanes bersaksi tentang misteri kebangkitan. Bersaksi tentang kemuliaan Allah. Bersaksi tentang kebenaran. Kebangkitan Tuhan harus memberikan suatu nilai atau makna dari suatu kehidupan. Istimewa kehidupan keberimanan. Bahwa kita semua harus berani untuk bersaksi tentang iman. Berani bersaksi Yesus Al-Masih yang telah menjadi juru selamat dunia, yang telah membawa keselamatan bagi semua. Kita harus berani bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran akan Allah yang datang ke dunia ini dalam diri Yesus yang telah membawa sukacita bagi kita. Kita tidak boleh takut tentang kebenaran. Itulah yang diajarkan oleh Yesus. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Kebenaran harus senantiasa diwarta walaupun risikonya adalah mati. Karena Yesus sendiri mengalami. Yang kita tahu, para murid pun melakukan yang sama. Mereka berani mewartakan tentang kebenaran. Dan konsekuensi mereka pun mengalami penyaliban. Mereka menjadi martir. Semoga makna kebangkitan ini memberikan nilai hidup bagi kita, memberikan pemaknaan bagi kehidupan iman kita, dan semoga nilai kebangkitan Tuhan menjadi suatu nilai yang sangat istimewa bagi perjalanan setiap hidup. Sehingga suatu saat ketika kita harus mengalami perpisahan dengan dunia, Allah akan membangkitkan kita juga untuk mengalami kehidupan bersama. Mari jangan takut bersaksi tentang kebenaran, jangan takut bersaksi tentang firman Tuhan. Kebangkitan Tuhan harus membuat kita menjadi pribadi yang semakin beriman. Tuhan memberkati kita dalam seluruh hidup dan dalam Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.